Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Ya, kali ini kembali lagi dengan dapur anak kos, berbagi sedikit resep, yaitu soto ayam teflon. Nah, yang pertama saya gunakan adalah punggung ayam, yang mana ini saya rendam terlebih dahulu dengan air panas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan darah yang menempel pada daging. Namun jangan lupa dicuci bersih ya. Ini dia penampakannya setelah direndam air panas, kita cuci bersih dan tidak ada darah yang menempel pada daging ya. Ini dia ya, cukup bersih ya teman-teman. Dan setelah itu pelengkap lainnya ada daun bawang, kol, bihun jagung, dan juga daun seledri. Dan tak lupa dengan pelengkap lain ada bumbu cukup banyak ya. Jangan khawatir teman-teman, nanti saya cantumkan pada deskripsi dari YouTube ini ya. Dan setelah dari itu kita sediakan teflon dalam keadaan bersih dan jangan lupa diisi dengan air. Nah, ini kita adalah untuk mengungkap dari si daging ayam yang sudah kita cuci bersih. Tak lupa juga saya berikan untuk bumbu racik ayam goreng yang rempah ya teman-teman, ini untuk mengungkap. Boleh itu untuk air mendidih terlebih dahulu atau sama seperti saya seperti ini ya. Dimasukkan dalam keadaan air belum mendidih dan kita cukup ratakan seperti ini, lalu tunggu sampai dengan matang. Dan ini dia penampakannya setelah cukup matang ya. Dan setelah dari itu, karena teflonnya akan kita gunakan kembali, teflonnya kita alihkan untuk dari si ayam dalam mangkok ya, seperti ini. Kita bersihkan kembali untuk teflon dan masukkan kembali air. Kita untuk mendidihkan air kembali ya, atau merebus air ya teman-teman ya. Nah, ini dia saya tutup supaya cepat mendidih. Lalu ini dia sudah mendidih ya teman-teman, untuk merendam dari si bihun jagung, bihun jagung gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Dan tak lupa kita bersihkan kembali untuk teflonnya dengan tisu seperti ini ya. Cukup mudah ya teman-teman, boleh di contoh ya. Dan kita masukkan untuk minyak goreng secukupnya. Nah, ini kita untuk menggoreng dari si ayam yang sudah kita ungkap tadi. Nah, setelah panas, masukkan untuk punggung ayam yang sudah kita ungkap seperti ini. Saya gunakan hanya cukup 2 potong saja ya teman-teman ya. Dan di sini pun kita tunggu sampai dengan menguning seperti ini. Jadi setelah kuning kita angkat ya, atau kita tiriskan juga boleh. Namun kita tunggu agak sedikit dingin ya teman-teman, karena kan ini nanti akan kita sisihkan ya daging dengan si tulang-tulangnya. Nah, untuk daging yang masih menyisa pada tulang, ini nanti kita akan potong-potong kecil ya teman-teman, karena untuk kita campurkan di kuah soto ayam. Namun kalau untuk daging yang sudah saya sisihkan seperti ini dalam mangkok putih, ini untuk topping dari si soto ayam tersebut. Namun setelah itu kita goreng kembali, karena kalau tidak digoreng dia cukup lembek ya teman-temannya. Jadi saya goreng kembali sedikit menguning, lalu kita angkat ya. Ini mohon maaf teman-teman, saya hanya menggunakan sutil aja untuk mengangkatnya. Maklumlah ya, untuk anak kos ya seadanya aja untuk peralatannya, karena tidak ada saringan untuk pengangkat dari penggorengan. Nah, lanjut ya. Ini kita terkait dengan perbumbuan teman-teman. Ada ketumbar, ada kemiri ya, dan 2 siung juga bawang putih, dan 1 ruas kunyit. Ini kita haluskan teman-teman ya. Ini bumbu untuk dari si kuah soto ayamnya nanti ya. Ini kita haluskan ya, boleh menggunakan blender, chopper, ataupun juga alat penghalus yang lainnya juga nggak masalah ya teman-teman. Karena saya adanya ulakan kayu, ya nggak apa-apa lah ya, yang penting halus untuk bumbunya gitu ya. Nah, setelah halus seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu karena kita untuk menggeprek bumbu lainnya seperti lengkuas, jahe ya, dan juga serai. Nah, ini untuk bumbu yang kita geprek ini tidak terlalu hancur ya teman-teman, cukup terbelah 2 aja dari serai, jahe, ataupun juga lengkuasnya seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu kita lanjutkan untuk step pelengkap lainnya. Ada bawang merah. Bawang merah ini kita iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai dengan selesai, karena nanti ini kita goreng kembali untuk topping supaya si
soto ayam ini harum bau dari si bawang goreng. Nah, sisa minyak yang tadi menggoreng dari si ayam kita gunakan untuk menggoreng dari si bawang merahnya. Nah, karena teflon ini cukup panas, jadi ketika memang sudah menguning ya teman-teman, untuk dari si bawang merah ini kita matikan teflon karena dia akan tetap lanjut menguning ya, karena khawatir kalau sudah kuning baru kita matikan itu mengakibatkan dari si bawangnya gosong ya, pahit nanti, jadi nggak enak ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk daun bawangnya ya, mohon maaf, bawang bukan daun bawang. Lanjut kita goreng kembali untuk cabai. Nah, ini saya lebih suka cabai itu dimasak teman-teman kalau untuk soto ya, karena kalau cabai mentah kurang pas ya menurut saya ya. Saya goreng terlebih dahulu seperti ini, saya tutup supaya tidak mencerat kemana-mana untuk kecipratan minyaknya ya. Ini sudah matang, jadi saya angkat, saya tiriskan kembali ya teman-teman. Dan lanjut kita pelengkap lainnya, ada daun seledri. Seledri ini kita potong halus ya teman-teman, seperti ini kita lakukan sampai dengan selesai. Kita cukup ambil daunnya aja, jadi untuk tangkainya itu tidak saya campurkan ya. Dan lanjut step kembali, ada daun bawang. Nah, untuk daun bawang ini kembali kepada selera ya teman-teman, opsional, boleh campur boleh juga tidak, namun karena saya suka daun bawang jadi saya campur daun bawang ya, hanya satu helai aja gitu ya. Dan setelah dari itu tak lupa juga ada kol ya teman-teman, ini sudah pastinya dicuci bersih, lalu saya potong kecil-kecil seperti ini. Kita lakukan sampai dengan habis. Nah, ini semua yang saya potong-potong untuk pelengkap dari si ayam ya, karena kurang lebihnya untuk soto ayam itu menggunakan kol, bihun, seledri, dan bawang ataupun yang lainnya ya teman-teman ya. Namun saya adanya ini ya sudahlah, itu yang kita gunakan ya. Lalu kita nyalakan kembali untuk teflon, minyak panas kita campurkan sedikit ya, sudah panas masukkan kembali untuk bumbu yang sudah kita geprek. Tunggu sampai dengan layu ataupun tercium harum. Nah, seperti ini. Lalu ini dia sudah mulai layu, kita masukkan untuk bumbu yang sudah kita ulek tadi. Nah, bumbu yang sudah kita ulek ini kita tumis bersamaan dengan bumbu yang sudah kita geprek, karena ini untuk kuah ya teman-teman. Jadi ketika sudah kering seperti ini atau cukup tercium harum, kita tambahkan air secukupnya. Nah, sekiranya teflonnya cukup penuh seperti ini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini dia kita tambahkan untuk kuah dari si soto ini menggunakan masako rasa ayam, jadi senada dengan soto ayamnya ya teman-teman, seperti itu. Lanjut ya, karena kan untuk cabai belum diulek, sembari menunggu kuahnya mendidih ya atau matang, kita mengulek dari si cabai untuk pelengkap dari si soto ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau cabai ini setelah dari digoreng itu memang cukup mudah teman-teman untuk ngolaknya, dibanding ya kita mengolak dengan keadaan cabai sedang matah atau belum digoreng ya. Nah, tadi karena ada sedikit sisa punggung ya yang tidak saya ambil dagingnya, saya potong-potong kecil-kecil, saya masukkan dalam kuah. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat rasa ayam yang ada pada kuah soto ayam ya. Nah, ini dia yang sudah saya potong-potong tadi, sudah saya satukan dalam satu piring ya teman-teman, dan ini sudah siap saji. Ini dia penampakannya, kita coba setelah diracik. Boleh dicontoh untuk teman-temanku semuanya. Selamat mencoba, terima kasih.